Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, sebelum kita mulai, kita awali di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami boleh menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar. Di pagi yang indah ini adalah kemurahan-Mu. Engkau sudah jaga biar kami sepanjang malam seperti menjaga biji matamu. Dan Engkau sudah bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa, sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu yang merupakan dorongan bagi kami, pedoman bagi kami dalam kami menjalankan aktivitas kami yang berbeda di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus menolong kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui renungan pagi yang indah ini, termasuk juga kepada saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi yang indah ini kita akan meneruskan bagian ketiga dari satu judul yang baru, yaitu Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, pagi yang indah ini kita masuk pada bagian yang ketiga. Ya, kita membaca kembali ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Ya, ini merupakan perintah dari Raja Nebukadnezar yang disampaikan kepada kepala kepala istananya. Ya, dia memerintahkan ada beberapa hal ya yang kita akan baca dari ayat yang ketiga mulai. Ya, lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya, ya, untuk membawa ya orang-orang yang masih muda ya dari bangsa Israel. Ya, yang pertama syaratnya mereka itu adalah orang yang masih muda dan tidak ada suatu celah dalam hidup mereka. Yang kedua, mereka itu harus berperawakan baik. Yang ketiga, mereka harus memahami berbagai-bagai hikmat. Yang keempat, mereka adalah berpengetahuan banyak. Yang kelima, mereka harus mempunyai pengertian tentang ilmu. Yang keenam, mereka itu harus cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ya. Yang ketujuh, mereka harus diajar tulisan orang Kasdim. Yang kedelapan, mereka harus diajar bahasa orang Kasdim. Yang kesembilan, mereka harus makan dan minum makanan dan minuman raja. Ya, ayat yang kelima. Ya, kemudian mereka itu harus dididik selama 3 tahun. Ya, yang ke-10, mereka harus dididik selama 3 tahun. Kemudian yang ke-11, nama-nama mereka juga harus dirubah. Ya. Nah, sekarang kita sampai pada nama-nama mereka. Ya, nama-nama mereka itu harus diubah. Ya, di ayat yang ke-6, ya, mereka itu diantara mereka adalah ya Hananya. Ya, saya akan bacakan ayat yang ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ya. Nah, saudaraku, perhatikan di ayat yang ke-6 ini dan ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Ya, perhatikan, Daniel dinamainya Belshazzar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, kalau kita membaca
Dari ayat yang keempat ini ada 8 poin ya, yaitu orang-orang yang harus dibawa mereka adalah yang mendapatkan kesempatan ya, mendapatkan kesempatan untuk bekerja pada Raja Nebukadnezar ya. Ada 8 hal yang mereka harus miliki ya. Yang pertama, mereka masih muda ya, tidak bercacat celah, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, cakap untuk bekerja pada raja ya. Mereka harus diajar tulisan orang Kasdim dan bahasa orang Kasdim ya. Nah saudaraku, kita lihat, kalau saya simpulkan bahwa orang-orang muda yang harus bekerja pada raja itu harus memiliki skillful ya. Mereka memiliki keahlian lebih ya, dedikasi atau disiplin ilmu yang lebih dibanding orang rata-rata, karena akan bekerja pada raja. Saudaraku, saudara tahu ya, di sini Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, atau Daniel, Hananya, Misael dan Asaria ya, mereka masuk dalam orang-orang yang memenuhi syarat untuk bekerja pada raja ya. Apa aplikasinya buat kita ya? Saudaraku, kalau kerajaan dunia ya, kalau kerajaan Nebukadnezar membutuhkan orang-orang yang memiliki skillful, saudaraku, ini di bidang sekuler loh ya. Nah, aplikasinya dengan kita sebagai orang percaya, apapun profesi kita, terlebih kita yang menyatakan diri, yang merasa diri hamba Tuhan. Saudara, Tuhan kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah itu yang harus kita perhatikan, tidak kalah ya di dalam mengatur segala sesuatu, termasuk memilih hamba-hambanya. Jadi hamba Tuhan itu harus memang betul-betul memiliki skillful ya. Yang mungkin secara akademik saudara nggak memiliki pendidikan sampai sarjana ya. Ya, ini yang perlu harus kita perhatikan. Tapi kita harus menyiapkan hati dan suka belajar. Maka Roh Kudus akan menolong kita menjadi hamba Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada ya. Ini yang harus kita perhatikan sebagai hamba-hamba Tuhan. Ini harga mati saudara ya. Kita mungkin tidak memiliki skillful sebagaimana dimiliki Daniel, Hananya, Misael dan Asaria ya. Kemarin saya sudah gambarkan, menunjukkan satu contoh. Ada banyak contoh di Alkitab. Salah satu contoh adalah siapa? Besaleel dan Aholiab. Mereka itu yang merancang ya. Mereka yang membangun kemah tabernakel, kemah suci di padang gurun ya. Dari mana mereka tahu? Itu Musa mendapatkan penglihatan waktu dia ada di atas gunung selama 40 hari 40 malam di atas gunung. Apa yang terjadi? Itu diceritakan semua kepada Besaleel dan Aholiab. Kemudian Tuhan menanamkan kepandaian, keahlian dalam membangun kemah suci di padang gurun. Alhasil apa yang terjadi saudara? Mereka itu selama ada di Mesir, mereka itu budak. Nggak pernah sekolah teologi ya. Nggak pernah sekolah tentang arsitek ya. Mau membangun bagaimana? Mereka itu tukang kerja buat bata-bata saudara ya. Batu-batu bata. Nah, bagaimana mungkin mereka punya keahlian? Tuhan menanamkan kepintaran, keahlian ke dalam hati mereka. Besaleel dan Aholiab ya. Sepasang arsitek yang luar biasa. Dan saudara tahu ya, saudara tahu kemah suci di padang gurun itu merupakan blueprintnya Ka'bah Salomo ya. Ka'bah Salomo atau Bait Allah Salomo, cuman ukurannya lebih besar ya, diperbesar 10 kali lipat. Kenapa saya katakan 10 kali lipat? Kaki dian yang ada di kemah suci cuman 1, tetapi kaki dian yang ada di Bait Allah Salomo ada 10 saudara ya. Jadi lipat gandakan. Ini berbicara tentang gereja Tuhan di akhir zaman luar biasa saudara. Kemuliaan gereja Tuhan di akhir zaman sangat luar biasa. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus memiliki keahlian, kepintaran dari siapa? Dari Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah membuat Besaleel dan Aholiab menjadi arsitek-arsitek yang sangat mahir.
dia juga Roh Kudus yang sama akan membuat kita seorang hamba Tuhan yang siap pakai dimanapun kita berada, ya. Nah, saudara, di ayat yang keempat ini ya ada 8 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hamba Tuhan, ya. Tentunya syarat itu hanya Roh Kudus yang akan menanamkan di hati kita. Amin, saudara. Nah, sekarang di ayat yang kelima, ya, kemudian dikatakan mereka itu harus makan dan minum makanan dan minuman raja. Saudara lihat, ya. Kemudian mereka masih di ayat yang kelima, mereka itu dididik selama 3 tahun, ya. Jadi saudara mengikuti sekolah Alkitab, ya, STT, ya, minimal itu 3 tahun. Itu minimal, ya, pada zaman itu, ya. Tetapi STT sekarang kan kita sama tahu, S1 minimal 180 SKS atau 10 semester, ya. Ini harus minimal 4 atau 5 tahun, ya. Karena sudah terjadi penjabaran dari setiap mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan di STT. Jadi saudara, kita harus benar-benar siap, dipersiapkan, ya. Saya pernah dulu masalah leadership, ada beberapa buku yang saya miliki, dan salah satu di antaranya bukunya John Maxwell, dan saya ikut, ya. Tema yang waktu diberikan waktu seminar itu tentang kepemimpinan adalah equipment, ya. Kita harus dilengkapi dengan berbagai disiplin ilmu, ya. Baik yang kita sudah miliki maupun yang belum kita miliki. Kita sudah memiliki skillful. Tapi jangan saudara khawatir. Mungkin saudara tidak memiliki memenuhi syarat kalau kita dipandang dari segi akademik, ya. Tidak memiliki disiplin ilmu yang begitu tinggi. Tapi ingat, ada guru agung kita. Dia akan menolong kita, menuntun kita, mengaruniakan kasih dan sayang berupa hikmat, kepandaian, kepintaran itu dari Tuhan, ya. Nah, kemudian dikatakan di ayat yang ke-6, kita lihat di ayat yang ke-6, ya, dan ayat yang ke-7, ya. Di sini nama-nama mereka diubah. Perhatikan, nama-nama mereka itu harus diubah, ya. Daniel artinya dalam bahasa Ibrani, ya. Daniel dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan itu hakimku, ya. Tuhan itu hakimku, ya. Pekerjaan seorang hakim memutuskan apabila ada 2 kelompok yang atau 2 orang atau 2 kelompok yang sedang berseteru perihal sesuatu, ya. Mereka masuk di pengadilan, diadili, kemudian apa yang terjadi? Keputusan yang terambil yang harus diambil oleh hakim ketua memutuskan perkara itu. Siapa yang benar, siapa yang dinyatakan benar, dan siapa yang dinyatakan bersalah. Dan keputusan daripada hakim ketua itu adalah muatannya keadilan, ya. Makanya logo dari pengadilan itu timbangan. Timbangan dengan tangan yang sama panjangnya, ya. Dan tidak, itu artinya apa? Dalam memutuskan satu perkara itu harus adil. Saudara, seringkali kita diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi hakim di atas segala hakim, ya, maha adil, yaitu Tuhan kita. Dialah yang tahu kita berada dalam posisi yang benar atau yang salah, ya. Jadi mari kita hidup sebagai orang yang percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Supaya walaupun siapapun kita dipersalahkan, difitnah dan sebagainya, Tuhan kita, Tuhan yang maha adil, Dia tahu kita dalam posisi benar atau tidak. Amin, saudaraku. Nah, nama Daniel artinya Tuhan itu hakimku. Dirubah, diganti namanya menjadi siapa? Ya, Daniel dalam bahasa Ibrani yaitu Yahweh atau Tuhan itu hakimku. Diubah, ya, ke dalam bahasa orang Kasdim, ya, bahasa Kasdim yaitu Beltsyazar. Sekali lagi Beltsyazar. Beltsyazar artinya, ya, Bel melindungi hidupnya. Nah, kita lihat di dalam bahasa Ibrani namanya adalah Daniel. Tuhan adalah hakimku, ya. Tuhan itu maha adil, ya. Berarti Daniel itu memiliki sifat yang adil. Sifat Bapa pasti menurun kepada anak. Kemudian namanya diubah menjadi Beltsyazar, ya.
Belshazzar artinya Bel melindungi hidupnya. Bel ini adalah nama dewa daripada orang Kasdim. Ya, kalau saudara baca nih, ya nanti aja kita sebentar saja saya akan jelaskan ya. Jadi Bel artinya Bel melindungi hidupnya. Ya, jadi Daniel hidup, Daniel ada dengan segala keberadaannya itu karena dewa Bel yang melindungi. Bayangin, nama diubah. Kemudian nama Hananya artinya Tuhan menyatakan kasih karunia, ya. Atau dengan kata lain, Tuhan memberikan karunia kepada Hananya, ya. Hananya artinya dalam bahasa Ibrani, Tuhan mengaruniakan kasih karunia, ya. Di dalam bahasa, kemudian nama Hananya diganti menjadi Sadrak, ya. Sadrak dalam bahasa orang Kasdim artinya hambaku, ya, atau hamba. Iya, hambaku atau budak. Nah, namanya diubah. Ya, tadinya Tuhan mengaruniakan kasih karunia. Ya, sekarang dikatakan hidupnya adalah Sadrak artinya hambaku. Ya, nah hambaku di sini bukan hamba Tuhan, tetapi hamba Nebo atau hamba Nego, dewa dari salah satu dewa, yaitu dewa orang Kasdim. Kemudian nama Misael, Misael artinya siapa seperti Yahweh, ya. Misael artinya siapa yang seperti Yahweh, ya. Saudara tahu siapa yang seperti Yahweh? Misael, ya. Daniel, Hananya, Misael juga, mereka adalah seperti Allah, ya. Siapa seperti Yahweh? Kalau kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26, di sana ada musyawarah, dewan musyawarah di sorga, ya. Kejadian 1:26 di sana dikatakan, mari kita lihat Kejadian pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Baik Daniel, Hananya dan Misael, ya, adalah gambar dan rupa Allah, ya. Ia diganti namanya dari Misael menjadi Mesak. Mesak adalah bayangan. Bayangan, nggak jelas, ya. Bayangan pangeran, ya. Dalam bahasa Kasdim, Sadrak artinya bayangan pangeran. Kita bukan bayang-bayang, kita memang blueprint. Mesak artinya bayangan, ya. Bayangan pangeran. Jadi nggak jelas, ibarat sebuah foto belum difoto, belum dicuci. Zaman dulu masih ada klise, ya. Jadi setelah kita difoto baru menjadi klise. Setelah kita dicuci baru menjadi gambar. Jelas, oh ini toh Samiaji, nah, kira-kira begitu, ya. Nah, bayangin, misalnya artinya siapa yang seperti Allah? Kita adalah gambar dan rupa Allah. Nama kita diganti, nama Mesak diganti bayangan pangeran. Ini bayangan nggak jelas, ya, nggak jelas. Nah kemudian Asaria artinya Yahweh atau Tuhan menolong. Kehidupan kalau kita masih ada, kalau ku masih hidup sekarang, ini hanya cintanya. Kalau kita masih hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Ini karena pertolongan Tuhan. Ya, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan pola makan kita, pola hidup kita, bukan. Kalau kita masih hidup itu karena pertolongan Tuhan, ya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Saudaraku, kalau kita masih hidup sampai hari ini karena cintanya Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, pola makan kita, pola hidup kita. No. Kita hidup karena pertolongan Tuhan. Jangan lupa itu. Jangan ada roh kesombongan. Haleluya. Apapun kondisi kita, strata kita, itu cuma sekedar anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita masih hidup, itu adalah pertolongan Tuhan. Kita baca ayat referensinya. Roma 11 ayat 36. Kita lihat, ya.
Roma 11 ayat yang ke-36. Biar kita tahu, biar kita sadar apa yang harus kita memang mesti sadari, ya. Roma 11 ayat yang ke-36, demikian bunyi firman Tuhan. Roma 11 ayat 36. ayat yang terakhir, ya. Referensi ini merupakan ayat yang terakhir dari penjelasan tentang nama-nama tersebut. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Only by His grace. Semua berasal dari Tuhan. Kalau kita masih hidup, itu pertolongan Tuhan, anugerah, kemurahan Tuhan yang harus kita sadari dan harus kita syukuri. Sebabnya Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita masih hidup, itu karena kemurahan, karena pertolongan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mau kaya mau miskin, jangan sampai tidak ada ucapan syukur. Kalau kita masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Apa yang kita mau banggakan? Ya, saya baca lagi nih ayat. Ya, sebab segala sesuatu. Saudara jabarkan kata segala. Saudara bikin daftarnya, bikin listnya, saudara bikin. Kalau masuk saudara bisa, mungkin saudara bikin kata segala itu, segala sesuatu itu, saudara jabarkan mungkin sudah sampai 1000. Tuhan bisa buat 10.000. Saudara mungkin cuma mampu menjabarkan tentang kata segala itu. Kita punya hidup, kita punya prestasi dan sebagainya. Tapi kata segala tanpa batas. Ya, apapun yang kita miliki di hidup ini, ya, kita punya kekayaan dan sebagainya, kita punya deposito, kita punya kekayaan yang luar biasa. Segala sesuatu, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Sadari ini, sadari saudara. Sadari segala sesuatu adalah dari Dia. Apa yang kita miliki yang bukan berasal dari Tuhan. Mazmur 24 ayat yang pertama, ingat, ya. Mazmur 24 ayat yang pertama. Langit dan bumi segala isinya milik Tuhan. Tuhan yang ciptakan. Yohanes 1 ayat 3. Yesus yang menciptakan dari semua yang kita lihat, dari yang tidak kita lihat, telah kita lihat, itu adalah ciptaan Tuhan. Apa yang saudara mau banggakan? Apa yang kita mau banggakan? Nggak ada, saudara. Nggak ada, ya. Jadi Roma 11 ayat 36 membuat kita sadar. Only by His grace. Semua karena anugerah. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Amin, saudara. Supaya kita memuliakan nama Tuhan. Kita maju terus, ya. Saudaraku, saya sekarang tiba pada kesimpulan dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7, ya. Nama mereka pun diubah. Saudara tahu, dunia ini, ya, khususnya Sadrak, Mesak, ya, khususnya Daniel, Hananya, Misael dan Azaria, untuk bekerja pada Raja Nebukadnezar, mereka harus dirubah total. Mereka harus diindoktrinasi. Saudara, kita ada di dalam dunia, tapi kita bukan milik dunia. Ya, kita miliknya Allah. Jangan sampai karakter hidup kita, walaupun kita mungkin tidak diindoktrinasi, kita di mana kita bekerja, di mana kita berusaha, kita melayani, kita mungkin tidak diindoktrinasi. Ingat, seringkali kita membuat diri kita indoktrinasi. Ya, kita ambil cara-cara dunia. Kita harus tampil beda. Nama mereka boleh diubah, otak mereka boleh dicuci. Bayangin, tulisan orang Kasdi mereka harus pelajari untuk bekerja pada Nebukadnezar. Bahasa orang Kasdi, dua hal ini penting. Saudaraku, mereka diindoktrinasi, mereka dicuci otak, di brainwash. Ya, apapun dunia yang merubah kita, jangan kita berubah. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melayani, jangan sampai kita berubah. Roma 12 ayat 2. Segala sesuatu mereka boleh lakukan, ya, diindoktrinasi di Babel. Tetapi sekali Daniel, Hananya, Misael dan Azaria, nama mereka diubah, tapi karakter dari nama-nama itu tidak pernah berubah. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Ya. Setelah kita lahir baru oleh Roh Kudus,
Berubahlah sesuai pembaharuan budi. Jangan mengikuti cara dunia. Ada banyak anak-anak Tuhan mengikuti cara dunia. Ada banyak hamba-hamba Tuhan mengikuti cara-cara dunia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan pakai otak kita. Otak kita serahkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat kita berbeda dari orang lain. Kita harus tampil beda. Amin, saudaraku. Roma 12. Kita harus tampil beda. Sekali orang percaya, sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan, dan tetap berjalan sesuai koridor kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita beda dengan yang lain. Sebabnya, tetaplah menjadi garam. Tetaplah menjadi terang. Itu adalah status kita. Itu adalah identitas kita. Ya, identitas kita luar biasa. Mau dirubah oleh dunia, tidak bisa. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai di sini bagian ketiga pagi yang indah ini, ya. Nah, kita akan masuk pada pujian sebelum kita akhiri renungan yang ketiga pada pagi yang indah ini. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama. Nama yang manis, nama yang indah, nama dari sorga, nama yang menghiburkan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak
cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pagi yang indah ini. Bapa, mari Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami dalam kehidupan kami sepanjang hari. Kami boleh mengaplikasikan kepada dimanapun kami pergi dan berada, agar orang lain pun menerima berkat melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami yang kami sudah alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali pada besok pagi. Haleluya, shalom.